Ketika itu, di mana Muhammad bersama anak-anak Halimah sedang bermain. Diam-diam, ada beberapa orang Nasrani dari Habasya sedang memperhatikan mereka. "Lihat, Kak, itu ibu datang," seru Muhammad. Anak-anak menoleh. Mereka senang melihat Halimah datang menjemput. Namun, wajah Halimah tampak khawatir. Dia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasya itu datang mendekat. Tanpa mempedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. "Paman, mau apa?" tanya Muhammad. "Berbaliklah, nak. Kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasya itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. "Kalian bermainlah lagi. Ibu akan cari tahu apa yang mereka bicarakan," kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang-orang Habasya itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. "Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui selak-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang yang besar." Diam-diam Halimah menjauh. "Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga." Halimah cepat-cepat mengajak pergi Muhammad. Tetapi dari kejauhan orang-orang Habasya itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik sehingga dia bisa melepas diri dari kejaran orang-orang Habasya walaupun dengan susah payah. Tidak berapa lama kemudian, Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya. "Muhammad, jangan lupakan kami ya," pinta salah satu anak dari Halimah. Dengan mata berkaca-kaca, Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian, berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'd dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepada Muhammad penuh sayang. "Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu." Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan menghilang. Halimah kebingungan. Dia takut orang-orang Habasya itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan ini untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. "Sungguh pada malam ini aku datang dengan Muhammad, tapi ketika aku melewati Mekah atas, dia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana dia berada." Telah memerintahkan orang untuk mencari. Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah lalu berdoa kepada Allah agar mengembalikan Muhammad kepadanya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang bernama Warakah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. "Ini anakmu, kami menemukan di atas Mekah." Alangkah legahnya dan gembiranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu dia memintakan perlindungan Allah untuk cucunya itu dan mendoakannya. "Mari kita menemui ibumu sekarang," kata Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika dia melepas Halimah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang demikian besar. "Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu," kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahmi dengan ibu susunya itu.